Lur, butuh router yang bisa mentransmisikan data dengan cepat, fitur melimpah dan harga yang murah. Ini adalah Totolink dengan tipe tipenya X2000R. Ini adalah router AX 1500 wireless dual band gigabit. Routernya sudah Wi-Fi 6. Standarisasinya IEEE 80211A BGNAC-AX. Dan di dalam paket pembeliannya router ini nggak main-main. Totolink itu nggak pelit, Lur. Ini lengkap, ada port RJ45 atau LAN-nya dan juga ada adapter dan quick installation guide. Ini adalah router Wi-Fi 6 termurah dari Totolink. Langsung saja kita akan mereview si Totolink X2000R. Gaskan. Yuk coy, oke, di depan saya sudah ada Totolink X2000R. Ini adalah sebuah router Wi-Fi 6 dari Totolink. Nah, kalau misalkan kita mencoba router-router Wi-Fi 6, rasanya tidak akan jauh berbeda kalau misalkan kita tidak mengcompare dengan router yang standarisasi atau teknologinya menggunakan generasi sebelum Wi-Fi 6. Nah, kebetulan di sebelah kanan saya ini, saya sudah punya F609 dan juga HG8245H. Ini adalah sebuah router-router yang bisa kita sebut router jadul sih sekarang. Ini merupakan router yang biasanya kalau misalkan kita berlangganan internet di rumah seperti IndiHome, Biznet, Iconnet, rata-rata ISP semacam itu biasanya akan memberikan router-router ya ini. Kalau nggak F609, HG8245H, atau mungkin ada juga yang lebih jelek dari router-router ini seperti Fiberhome. Itu aku paling benci sekali router itu. Nah, router-router ini tuh masih menggunakan teknologi lama, Lur, dengan standarisasi BGN saja. Jadi wirelessnya atau Wi-Fi itu dia masih frekuensi 2,4 GHz only. Sedangkan orang-orang seperti saya, generasi kaum milenial, generasi sandwich yang gadgetnya itu terbaru, laptop, MacBook, HP 5G gitu ya. Meskipun mereka semuanya dibeli menggunakan Kredivo atau Shopee Pay Later, Shopee pinjam, atau BRI malah. Yang penting guys, nah biasanya gadget-gadget terbaru semacam itu sudah support teknologi wireless terbaru juga. Misalkan saya ini di rumah berlangganan internet dari Biznet. Kadang-kadang saya tidak puas dengan kecepatan internet dari Biznet, sehingga saya pengen menambah kecepatan lagi. Saya biasanya akan load balance dengan Mikrotik 750GR3 dan saya gabungkan antara bandwidth internet di rumah saya yang dari Biznet dengan menggunakan modem-modem yang saya punya. Kadang-kadang ketika sudah di load balance, bandwidthnya itu akan sangat besar sekali, bahkan lebih dari 100 Mbps. Kalau misalkan bandwidth tersebut saya transmisikan ke HP atau gadget-gadget saya menggunakan router-router semacam HG8245H ini yang wirelessnya hanya 2,4 GHz, tentu tidak akan transmisi dengan baik. Tapi kalau kita menggunakan router Wi-Fi 6, kita bisa mendapatkan bandwidth yang jauh lebih besar daripada yang bisa ditransmisikan oleh router-router semacam ini ya, Lur ya. Dan nanti kita akan coba hidupkan dan kita akan rasakan perbedaannya kalau misalkan kita menggunakan router-router jadul atau router dengan 2,4 GHz dengan router-router Wi-Fi 6. Kecepatannya seperti apa, fiturnya bagaimana, dan nanti kita akan nyalakan dua-duanya. Saya akan menunjukkan perbedaannya seperti apa kalau misalkan kita menggunakan router-router 2,4 GHz dan router-router Wi-Fi 6. Langsung saja kita akan coba nyalakan router dengan standarisasi 802.11 BGN atau router dengan frekuensi 2,4 GHz saja. Gaskan! Oke, di sini saya sudah menyalakan HG8245H-nya dan ini adalah sumber internet dari Mikrotik. Sebenarnya ini adalah sumber internet load balance menggunakan Mikrotik 750GR3. Jadi saya menggabungkan bandwidth di rumah saya, internet dari Biznet, dan juga modem yang saya punya yaitu Orbitstar 2 dengan paketan Akrab XL ya. Ini langsung saya masukkan menuju ke router HG8245H-nya. Nanti kita akan coba lihat perbedaannya dengan menggunakan Wi-Fi 6. Sekarang kita coba dulu dan kita akan mencobanya menggunakan HP saya yaitu Realme GT Master Edition, dimana HP ini sudah 5G dan juga Wi-Fi 6. Oke, sekarang kita akan coba nyalakan Wi-Fi-nya dan di sini sudah ada SSID Nanang MRK HG8245H dan IoT Studio dan juga Orbitstar 2. Untuk WiFi dari HG8245H ini namanya sudah saya ganti menjadi HG8245H ini. Nah, kita coba sambungkan. Kemudian kita coba lihat informasi WiFi-nya. Nah, di sini
Jenengan semuanya bisa lihat kekuatan sinyalnya terbaca kuat dan kecepatan sambungannya hanya 144 Mbps. Jadi rata-rata router dengan standarisasi BGN menggunakan frekuensi 2,4 GHz, Wi-Fi-nya hanya bisa mentransmisikan sekitar 144 Mbps saja untuk kecepatan sambungannya. Bahkan ada router yang tidak punya antena, yang built-in antenanya itu hanya 86 Mbps saja untuk kecepatan sambungan. Nanti kita coba lihat di Wi-Fi 6 kecepatan sambungannya berapa ya lur ya. Dan sekarang kita akan coba speed test. Di sini dia membaca sendiri Bisnet dan dia sedang mencari server yang otomatis yang paling baik, dan di sini kita mendapat PT Digital Akses Nusantara. Ini otomatis dipilih speed testnya ya. Kita langsung coba speed test, kita mendapatkan kecepatan internet berapa ya lur ya. Kita mendapatkan kecepatan internet 63, 65 untuk unduhnya 69. Oke, jadi ini adalah kecepatan yang didapat dengan menggunakan Wi-Fi 2,4 GHz. Saya mendapatkan kecepatan unduh 69,6 Mbps dan juga kecepatan unggah 92 Mbps untuk menggunakan router HG8245H ya lur ya. Dan sekarang kita akan coba nyalakan Totolink X2000R-nya. Kita mendapatkan bandwidth internet berapa ya? Gaskan, kita nyalakan. Oke, di sini saya sudah menyalakan Totolink X2000R-nya yang dia sudah menggunakan teknologi Wi-Fi 6, dan saya tancapkan sumber internet yang sama di port 1 ya lur ya. Kita akan coba lihat perbedaan antara Wi-Fi 2,4 dan juga Wi-Fi 6. Di sini saya akan coba nyalakan Wi-Fi yang ada di HP saya. Di sini terbaca SSID baru yaitu Totolink X2000R 5G, karena Wi-Fi 6 itu juga bergerak di frekuensi 5 GHz. Jadi kita akan coba sambungkan. Oke, dan di sini sudah tersambung. Kita coba lihat informasinya. Nah, di sini kekuatan sinyalnya terbaca kuat dan kecepatan sambungannya terbaca 1200 Mbps. Jadi ini sangat besar sekali ya untuk kecepatan sambungannya. Kalau Wi-Fi AC dia rata-rata kecepatan sambungannya di 866 Mbps. Jadi perbedaannya sangat jauh sekali dengan frekuensi 2,4, hampir 10 kali lipatnya ya lur ya kecepatan sambungannya. Dan sekarang kita akan coba speed test apakah kita mendapatkan hasil yang berbeda. Di sini saya menggunakan speed test yang sama, dan di sini dia memilih server secara otomatis sendiri, dan langsung saja kita coba mulai speed test. Kita mendapatkan speed internet berapa. Dan di sini jenengan semuanya bisa lihat saya mendapatkan kecepatan unduh 91 Mbps dan juga kecepatan unggah 116 Mbps. Jadi berbeda sekali ya lur ya. Ini bisa mentransmisikan bandwidth di atas 100 Mbps. Di sini saya bahkan mendapatkan kecepatan internet yang berbeda. Tadi unduhnya sekitar 60 Mbps, hampir 70. Di sini saya mendapatkan 90 Mbps dan kecepatan unggahnya juga lebih dari 100 Mbps yang bisa ditransmisikan oleh Totolink X2000R ini. Sekarang kita akan coba lihat pengaturannya seperti apa X2000R. Untuk mengkonfigurasi si Totolink X2000R, kita bisa membuka Google Chrome. Kemudian kita bisa tuliskan IP address-nya. Untuk X2000R ini 192.168.0.1, kita enter. Oke. Dan di sini muncul halaman seperti ini, dan untuk passwordnya yaitu admin kecil. Kita bisa login. Nah, di sini muncul beberapa informasi yang bisa kita lihat. Untuk X2000R-nya ada penggunaan CPU dan juga ada penggunaan RAM-nya ya lur ya. Dan di sini di application ini ada parental control, QoS, Guest Network, VPN server, dan juga URL filtering. Kemudian untuk membuka pengaturan yang lebih kompleks lagi di X2000R, kita bisa menggunakan mode PC. Nah, di sini kita bisa confirm. Oke, dan muncul mode PC-nya ya. Di sini kita bisa melihat banyak sekali pengaturan yang tidak ada tadi. Di sini kita bisa lihat ada easy mesh juga. Jadi fitur mesh ini adalah fitur yang wajib di semua router Wi-Fi 6 sih sepertinya. Dan kebetulan karena Totolink memberikan saya router ini hanya satu, jadi saya tidak bisa mencoba fitur mesh-nya. Tapi di sini kita coba lihat di bagian isi setup, router ini bisa melakukan apa saja. Nah, di sini ternyata ini bisa melakukan banyak sekali mode ya. Ada mode gateway, ada mode AP, ada mode repeater, dan juga ada mode WISP. Jadi ini jarang sekali saya temui di router-router Wi-Fi 6, karena rata-rata router Wi-Fi 6 biasanya dia tidak memiliki kemampuan atau fitur WISP atau extender.
Jadi dia hanya bisa sebagai access point dan mesh saja. Tapi si Totolink X2000R ini dia bisa melakukan repeater atau merepeat ulang jaringan Wi-Fi 6 dan dia pancarkan kembali. Saya akan mencoba mode WISP, tapi sebelum saya mencoba mode WISP, saya akan cabut dulu sumber internetnya karena mode WISP ini sudah pernah saya bahas di video yang ini. Jadi mode WISP ini adalah mode di mana kita bisa menangkap Wi-Fi dan menyebarkannya kembali. Dan saya akan copot Ethernetnya. Jadi dia sudah tidak ada sumber internet yang masuk. Nah, kebetulan di ruangan ini saya menggunakan akses point Wi-Fi 6 juga, yaitu menggunakan TP-Link EAP620 HD Omada, di mana ini adalah sebuah akses point Wi-Fi 6 yang harganya adalah 1.800.000-an, jadi sangat jauh sekali. Ini harga 500 ribuan sudah dapat Wi-Fi 6. Kita coba sekarang di mode WISP, apakah dia bisa mengextend Wi-Fi 6 atau merepeat Wi-Fi 6. Kita coba di mode WISP. Kita repeat client interface, kita coba di 5 GHz karena Wi-Fi 6 bergerak di 5 GHz. Kita next. Nah, di sini untuk internetnya kita pilih DHCP saja, kita dapat IP secara otomatis. Nah, kemudian di sini kita bisa scan ya, lur ya. Dia akan men-scan secara otomatis Wi-Fi yang berada di dekat dia. Nah, di sini sudah terbaca. Nanang MRK, ini adalah SSID di channel 157. Ini adalah SSID dari TP-Link EAP Omada 620 HD. Ini juga akses point Wi-Fi 6. Kita coba repeat, apakah bisa? Oh, nah di sini kita disuruh memasukkan passwordnya dulu. Passwordnya adalah Nanang MRK. Kita next. Diberi pilihan. Jadi dia menangkap Wi-Fi dari EAP, kemudian memancarkan lagi dengan nama yang bisa kita ubah. Jadi di sini saya akan mengubah namanya menjadi Totolink ya. Dan di sini saya tidak memberikan password. Dan saya akan matikan untuk Wi-Fi yang 2,4 GHz. Jadi dia bisa dual band 2,4 dan juga 5 GHz. Saya akan mematikan Wi-Fi yang 2,4 GHz dengan mengklik broadcast SSID-nya ini, saya unchecklist, kemudian encrypt-nya saya hapus ya, lur ya. Jadi ini Wi-Fi-nya akan muncul 5 GHz saja. Kemudian kita akan next. Di sini akan muncul rangkumannya dan kita tinggal klik down. Maka dia akan mencari Wi-Fi Nanang MRK tadi, Wi-Fi 6 tadi dari EAP, dan dia akan merepeatnya. Apakah berhasil? Oke, sembari menunggu SSID dari Totolink ini muncul, di sini ada Wi-Fi Nanang MRK yang tadi kita repeat. Kita melihat kecepatannya, sambungannya sama, yaitu 1200, karena ini adalah Wi-Fi 6 ya. Dan sekarang saya akan coba speed test dulu. Kita dapat bandwidth berapa? Ini langsung dari Bisnet ya, lur ya. Kalau ini bukan load balance, kita mendapatkan kecepatan internet berapa dari Bisnet. Oke, di sini saya mendapatkan kecepatan 93 Mbps untuk unduhnya. Kecepatan unggah 93 Mbps juga untuk unggahnya. Sekarang kita akan coba sambungkan ke Wi-Fi yang dari Totolink ini. Nah, di sini sudah muncul Totolink 5G. Kita klik. Bisa kita lihat sambungannya. Di sini kecepatan sambungannya 1200 Mbps. Jadi ini Wi-Fi 6 ya. Apakah dia berhasil merepeat dengan sempurna? Kita coba buka speed test. Kita lakukan speed test. Di sini kita mendapatkan bandwidth 92 Mbps dan juga kecepatan unggah 93 Mbps ya, lur ya. Jadi dia berhasil merepeat Wi-Fi 6-nya. Ini jarang sekali ditemui di router-router Wi-Fi 6 fitur WISP ini ya, lur ya. Karena biasanya router-router Wi-Fi 6 ini hanya memiliki kemampuan menjadi router saja dan juga modem mesh. Tapi di Totolink X2000R ini mirip dengan router-router lain. Jadi dia bisa mode WISP di Wi-Fi 6 juga. Dan seperti itu saja review singkat saya tentang Totolink X2000R ini. Nanti kita akan coba kulik-kulik lebih jauh tentang Totolink X2000R ini. Kita bisa memanfaatkannya menjadi apa saja si router Wi-Fi 6 harga 500 ribuan ini. Kesimpulannya, si Totolink X2000R ini harganya sangat murah. Dan ini bisa sangat jadi list untuk jenengan semua yang pengen mencoba router Wi-Fi 6 dengan harga di rate 500 ribuan yang bisa apa saja. Karena si router Totolink ini dia bisa mode WISP, mode repeater, yang itu jarang sekali saya temui di rata-rata router yang punya teknologi Wi-Fi 6. Dan kekurangannya untuk Totolink X2000R ini adalah, kekurangannya apa?
Saya belum menemukannya sejauh ini. Terima kasih sudah menyaksikan Nanang MRK. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah. Kalau ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.